adik-adik. Apa kabar nih semua adik-adik dari Outbox Junior? Kakak bersyukur banget bisa ibadah bareng-bareng walaupun lewat YouTube. Kalian pagi ini udah bersyukur belum? Kalau belum, pastiin kalian harus bersyukur. Pagi ini jangan lupa karena masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa ketemu orang-orang yang tersayang. Dan sekarang sebelum kita menyembah Tuhan, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Sungguh kami bersyukur kalau kami masih boleh makan makanan enak, masih boleh bangun, masih boleh bernafas Tuhan. Dan sekarang kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang tidak berkesudahan atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan Amin. Yang siap memuji menyembah Tuhan, yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Yuk, udah pada berdiri belum? Yuk, berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang cinta Yesus, katakan I love you Jesus. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik, yuk kita katakan I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Thank you for the world so sweet. Hum, hum. Thank you for the food I eat. Yum, yum. Thank you for the birds dancing a-ling-a-ling. Thank you for everything. Amen. Thank you Kara, udah nemenin kakak ikut menyembah Tuhan bersama-sama. Gimana adik-adik? Siapa yang cinta Yesus angkat tangan? Puji Tuhan. Dan sekarang sebelum kakak membagikan firman, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka telinga kami, hati kami, dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, pernah dengar cerita tentang Yusuf nggak? Hari ini kakak mau membagikan tentang Yusuf. Nah, ceritanya Yusuf nih menarik banget, karena Yusuf punya banyak kakak-kakak, dan kakak-kakaknya itu gak suka sama Yusuf. Dan sekarang aku pengen ceritain nih, kenapa sih mereka gak suka sama Yusuf, dan apa yang Yusuf lakukan ketika ada orang-orang yang gak suka sama dia. Yuk kita dengarkan. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf pun iri sama Yusuf. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapatkan mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudaranya Yusuf pun makin benci sama Yusuf. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera, mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpi-mimpinya. Ruben, sang kakak berkata, "Jangan! Kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Terus mereka melepaskan jubah istimewa Yusuf dari badan Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur itu. Datanglah iringan-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Kemudian jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf.
Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan sangat baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan, tapi Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf pun akhirnya dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf pun menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum, digantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun itu kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi, simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf, maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun mereka nggak sadar kalau itu Yusuf. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya Yusuf pun ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Nah, jadi itu cerita tentang Yusuf. Yang bisa kita pelajarin dari Yusuf adalah pertama, karakternya. Walaupun Yusuf dibenci sama kakak-kakaknya dan udah dijual, tapi Yusuf tetap memiliki sifat yang sangat positif. Yusuf tetap baik dan Yusuf tetap melakukan apa yang harus ia lakukan. Makanya Tuhan memberkati Yusuf dan kemanapun Yusuf pergi, Tuhan buat berhasil. Jadi yuk, kita harus punya sikap yang positif. Kalau ada yang ngejahatin, kita harus tetap berbuat baik. Jangan dibalas dengan kejahatan. Setuju adik-adik? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami untuk terus memiliki sikap yang positif Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun itu yang terjadi, Engkau selalu mendatangkan kebaikan untuk kami. Dan sekarang kami mau serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk punya hati yang mau mengasihi lebih lagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you.